Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Doni, kami dari kelompok 6, kelas T Teknik Industri 2024, ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Deteksi Berita Hoax Menggunakan Orange Data Mining. Sebelum kami memulai pemaparan kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sherina Azara Sutanto dengan NIM akhir 112. Saya Dini Amalia Hermadani dengan NIM akhir 111. Saya Akila Jodi Safeza Gita dengan NIM akhir 128. Dan saya Maria Tena Giselda dengan NIM akhir 131. Selanjutnya, di sini terdapat table of content dari presentasi kami. By next. Lalu di slide ini terdapat background atau latar belakang di mana di era digital saat ini penyebaran fake news menjadi permasalahan yang cukup serius karena dapat menyesatkan masyarakat dan memengaruhi opini publik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitika data berbasis teks untuk membantu membedakan berita palsu dan berita asli secara lebih sistematis. Lalu sebelum kita lanjut boleh next? Sebelum kita lanjut ke proses Orange Data Mining ini sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Orange Data Mining. Orange Data Mining adalah software berbasis visual yang digunakan untuk analisis data dan machine learning dengan metode drag and drop. Dengan Orange, proses seperti pre-processing, analysis, dan classification dapat dilakukan tanpa penulisan kode yang kompleks. Ready next. Baik, selanjutnya ada dataset description. Nah, dataset yang digunakan dalam penelitian itu berdasarkan platform Kaggle dengan judul Fake News Detection Dataset. Nah, dataset ini berisi kumpulan teks berita yang diberi label, yaitu berita palsu atau fake dan berita asli atau real. Dataset ini digunakan sebagai dasar dalam proses analisis teks karena memiliki struktur data yang jelas dan sesuai untuk tugas klasifikasi. Nah, keberadaan label pada dataset ini memungkinkan model untuk mempelajari pola bahasa yang membedakan antara berita palsu dengan berita asli. Baik, pada slide ini dijelaskan tentang tujuan penggunaan data dalam penelitian yang terbagi menjadi tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya adalah menganalisis teks berita untuk membedakan berita asli dan berita palsu, serta menerapkan tahapan teks preprocessing dan juga klasifikasi dasar. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah mendukung pengembangan sistem deteksi hoax yang lebih akurat guna meningkatkan literasi digital dan juga mengurangi penyebaran berita palsu. Next. Baik, pada saat ini menjelaskan mengenai penelitian kami di mana kami menggunakan Orange Data Mining sebagai alat untuk melakukan klasifikasi teks berita. Alur prosesnya dimulai dari input data, pengolahan teks, hingga pengujian model klarifikasi. Setiap tahap saling terhubung supaya data yang awalnya masih mentah dapat diolah menjadi informasi yang siap untuk dianalisis. Baik, sebelum masuk ke Orange Data Mining-nya, data terlebih dahulu digabungkan dan dirapikan menggunakan spreadsheet. Data ini berisi teks berita, tanggal, serta label kelas true dan fake. Tahap penggabungan data ini penting untuk memastikan, yaitu yang pertama, semua data berada dalam satu format yang seragam, lalu tidak ada kolom yang tertukar, dan label kelas sudah jelas dan konsisten. Dengan data yang sudah rapi, yang sudah digabung-gabung juga, proses analisis di Orange ini bisa berjalan lebih akurat dan minim kesalahan. Oke, baik. Untuk step pertama yaitu file atau input data. Jadi pada tahap ini dataset dimasukkan ke dalam Orange Data Mining menggunakan widget file. Dataset yang digunakan dapat berformat .xlsx dan berisi data teks berita. Lalu pada tahap ini juga dilakukan pengaturan, yaitu yang pertama kolom target ditentukan sebagai variabel yang akan diprediksi. Lalu yang kedua itu label kelas diset menjadi fake dan true. Lalu tujuan dari step pertama ini adalah untuk memastikan Orange Data Mining dapat mengenali
yang mana data fitur dan yang mana kelas target, sehingga data siap digunakan untuk proses klasifikasi pada tahap berikutnya. Baik, setelah data berhasil dimasukkan, tahap selanjutnya adalah korpus. Pada tahap ini, data teks diubah ke dalam format korpus agar bisa diproses dalam analisis text mining. Pengaturan yang dilakukan meliputi menentukan bahasa teks atau yaitu bahasa Inggris. Setelah itu memilih kolom teks yang digunakan, ya, dan mengabaikan kolom lain seperti text dan date. Kami memilih kolom teks yang digunakan itu hanya title dan text dan date itu yang tidak kami gunakan. Tahap ini berfungsi untuk memfokuskan analisis hanya pada teks yang relevan, sehingga proses pre-processing dan ekstraksi fitur lainnya menjadi lebih efektif dan terarah. By the next. Setelah data berhasil diubah ke dalam bentuk korpus, tahap selanjutnya adalah pre-process data. Tahap ini merupakan proses penting dalam analisis teks karena bertujuan untuk membersihkan dan menstandarkan data teks sebelum digunakan dalam pemodelan. Di tahap ini, teks dibersihkan dengan mengubah huruf besar menjadi huruf kecil, lalu menghapus tanda baca dan membuang stop word. Tujuannya agar mesin tidak terganggu oleh kata-kata yang tidak memiliki makna penting atau noise. Boleh next. Baik, selanjutnya ada step 4 yaitu back of words. Nah, pada step ini, teks berita yang telah melalui proses reprocessing diubah menjadi bentuk numerik atau representasi numerik. Nah, setiap dokumen direpresentasikan berdasarkan frekuensi kemunculan data atau term frekuensi tanpa memperhatikan urutan kata dalam kalimat. Nah, di dalam si back of words ini ada metode count yang digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan setiap kata pada dokumen. Nah, tahap ini bertujuan untuk mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi data numerik sehingga dapat diproses oleh algoritma atau model machine learning pada tahap klasifikasi. Boleh di next. Oke. Selanjutnya di step 5 ini ada select kolom dan setelah teks ini berhasil diubah menjadi bentuk numerik melalui back of words, itu dilakukan tahap select kolom ini untuk menentukan peran setiap atribut target sebelum pemodelan. Nah, pada tahap ini atribut target itu diposisikan sebagai target karena berfungsi sebagai label kelas yang akan diprediksi, sedangkan fitur hasil back of words digunakan sebagai features, dan pengaturan ini memastikan bahwa model menerima input dan label yang sesuai sehingga proses klasifikasi dapat berjalan dengan benar dan model dapat belajar dari fitur yang tepat dan menghasilkan evaluasi kinerja yang akurat. Boleh di next. Baik, pada step 6 ini kami memilih untuk menggunakan logistic regression sebagai model klasifikasi untuk memprediksi kelas data yaitu berita fake dan juga berita true. Nah, model logistic regression ini menerapkan regularisasi rich atau L2 yang bertujuan untuk mengurangi overfitting dan juga menjaga kestabilan model, terutama karena jumlah fitur yang digunakan cukup banyak. Dan juga nilai C sama dengan 1 itu menunjukkan bahwa tingkat regularisasi yang digunakan berada pada kondisi standar sehingga model tetap seimbang antara akurasi dan juga kemampuan generalisasi. Setelah model dibangun, logistic regression ini kemudian dihubungkan ke tahap test and score untuk dilakukan evaluasi kinerja model. Boleh di next? Nah, di step 7 ini, test and score model dievaluasi menggunakan metode cross-validation dengan 5 volts dan juga teknik stratified. Nah, penggunaan stratified ini bertujuan agar proporsi kelas fake dan true itu tetap seimbang pada setiap pembagian data, sehingga hasil evaluasinya menjadi lebih adil dan juga representatif. Hasil evaluasi menunjukkan nilai AUC, akurasi, F1 score, precision, recall, dan MCC sebesar 1000. Hal ini menandakan bahwa model mampu mengklasifikasikan berita dengan sangat baik pada data yang digunakan. Tahap evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja dan juga keandalan model klasifikasi sudah optimal sebelum digunakan atau dikembangkan lebih lanjut. Next. Oke, baik. Jadi pada slide ini menjelaskan mengenai hasil analisis. Jadi hasil analisis yang didapat yaitu akurasi 100%, di mana hasil ini menunjukkan sempurna karena fitur-fitur kata dalam dataset ini sangat konsisten. Kata-kata yang digunakan dalam berita hoax memiliki pola yang sangat berbeda dengan berita asli.
Baik, sebagai kesimpulan, analisis teks berita menggunakan Orange Data Mining itu berhasil membedakan berita fake dan juga true secara efektif melalui proses pre-processing dan juga klasifikasi. Dataset berlabel dari Kaggle dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tahap representasi teks menggunakan back of words. Model logistic regression juga menunjukkan performa yang sangat baik dengan nilai AUC, akurasi, F1 score, precision, recall, dan MCC sebesar 1000. Penggunaan fivefold stratified cross-validation juga membuktikan bahwa model konsisten dan juga dapat diandalkan. Dengan demikian, tujuan jangka pendek penelitian telah tercapai serta menunjukkan potensi orange data mining dalam mendukung sistem deteksi hoax dan peningkatan literasi digital. Baik, sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.